Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi ketong semua. Mari moi ngoni futuro. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada video kali ini, beta mau bercerita sedikit tentang abrakadabra katong pun dunia usaha di Maluku Utara saat ini. Teman-teman pengusaha, para pemimpin di daerah, dan seluruh masyarakat Maluku Utara yang beta hormati. Tabe saat ini beta ingin bercerita sesuatu yang sing hanya penting, tapi memang sangat berpengaruh bagi masa depan ekonomi torang di Maluku Utara. Bagaimana komitmen atau keseriusan pemerintah daerah torang dalam membangun, mendorong, dan memperkuat para pelaku usaha di daerah ini. Hampir 10 tahun ini, katong menyaksikan bagaimana industri besar hadir dan tumbuh berkembang pesat di daerah torang. Di Leleif ada Ibib, di Kawasi ada Harita, di Maba ada Antam, di Tolong ada Adidaya Tangguh, di Kupa-Kupa dan Kau ada PT Miko dan NHM. Di Falabi Sahaya ada PT Sampurna, dan di Mortai ada PT Jababega. Yang lain nanti kamu sebut sendiri dah. Hampir setiap saat ketong sendiri menyaksikan begitu banyak perusahaan dan pabrik-pabrik besar berdiri pesat megah di tompe daerahnya. Dorang pun kapal-kapal besar lalu lalang di laut mengangkut material dan logistik. Setiap bulan di Bandara Babula Ternate sana, katong lihat investor asing yang kulit putih, rambut merah, ada yang mata cipit, dan dong pakai bahasa Indonesia yang patah-patah itu. Dorang semua datang bawa teknologi dan doi yang banyak. Tapi pertanyaannya, kong katong pun pengusaha di daerah ini bagaimana di dalam arus besar investasi dan cengkraman pembangunan saat ini? Drama inilah yang harus menjadi perhatian utama pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini. Katorang berharap dalam RPJMD 2025-2030, Gubernur dan DPRD Provinsi bisa menghasilkan satu kebijakan strategis yang bisa memastikan kegelisahan pengusaha katorang di daerah ini. Kalau bisa, dorang tara hanya menjadi penonton dan rajin bayar pajak tahunan, bulanan tarada. Tapi bagaimana memikirkan kebijakan yang bisa menjadikan dorang adalah partner atau mitra dari kegiatan industri yang ada saat ini. Sehingga dorang juga bisa menjadi bagian utama dari penggerak ekonomi di daerah ini. Saat ini katong melihat dan rasakan bagaimana pembangunan investasi di daerah ini hanya dirasakan oleh segelintir pihak. Supplier beras, aqua, ikan, daging, dan lain-lain. Semua dari pengusaha Manado, pengusaha Makassar, pengusaha Surabaya, Ibu Gubernur, dan DPRD Provinsi yang terhormat. Industri yang ada ini, dorang sokeruk katong pun isi perut bumi semua dah. Dorang kasih ketorang banjir, kabong-kabong sing subur, ikan-ikan so menjauh ke tengah laut, orang hirup udara kotor saja, penyakit dan bencana yang torang sembaku tahu lagi. Baru kegiatan usaha penunjang seperti suplai sayur, ikan, dan lain-lain dong pasok semua dari luar Maluku Utara. Katong berharap agar RPJMD kali ini memuat kebijakan 2-3 tahun ke depan. Itu Om Rifai di Bajo Sula sana, dong pun ikan bisa masuk ke PT Sampurna. Om Alan pun Samangka di Gane sana bisa masuk ke Harita. Om Abner Nones pun daging bisa masuk ke Iwib. Tantana di Dufa-Dufa punya ikan fufu bisa masuk di PT Niko atau NHM sana. Dan Om Payah di Tidore yang punya armada laut dan darat bisa dikontrak oleh IWIP atau Antam.
Wanarsia di Tanjung Una bisa suplai tomat dan rica di Adidaya Tangguh. Ketong berharap dorang semua ini bisa terlibat aktif dalam rantai nilai ekonomi di daerah katorang. Untuk itu, lewat cerita ini, ketong berharap Ibu Gubernur dan pasukannya bersama DPRD Provinsi dalam merumuskan kebijakan RPJMD bisa memperhatikan usulan atau saran kami sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah agar membangun klaster UMKM unggulan di setiap kabupaten kota sesuai potensi lokal. Kemudian lakukan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang intensif. Jangan lagi menggunakan pendekatan afiliasi keluarga dan politik. Nanti barang-barang mantap habis tah. Kedua, berusaha menggabungkan UMKM yang ada dengan semua kawasan industri besar melalui pola kemitraan, penyediaan bahan baku lokal terutama sayur, daging, dan ikan. Juga jasa pendukung industri seperti BBM, rental, catering, penyedia tenaga kerja, dan lain-lain. 2-3 tahun ke depan, tidak boleh lagi ada kawasan industri yang besar di daerah ini, tapi dikelilingi oleh masyarakat yang kecil. Pengusaha daerah harus menjadi mitra lokal yang resmi, bukan hanya penggembira atau sekedar pelengkap administrasi. Ketiga, pemerintah daerah harus mendorong dan membantu mempercepat digitalisasi UMKM, dari promosi hingga transaksi, dari kemasan hingga sertifikasi halal dan ekspor. Produk-produk UMKM Maluku Utara harus mampu bersaing, tidak hanya di pasar lokal, tapi juga nasional dan global. Keempat, pemerintah daerah harus membantu membuka jalan pembiayaan yang inklusif. Berbagai fasilitas pinjaman dari pemerintah maupun swasta yang mudah dan gampang agar dipublikasi kepada para pengusaha lokal. Dengan demikian, sing ada lagi alasan tidak dapat diandalkan. Kredit usaha rakyat, dana bergulir, hingga koperasi BUMDes maupun Kopda Merah Putih yang ada saat ini harus didorong sebagai sumber pembiayaan produktif bagi usaha kecil di daerah. Kelima, pemerintah daerah harus mengatur regulasi yang berpihak kepada UMKM. Dalam belanja pemerintah seperti belanja baju dinas, kaos olahraga, cemilan kantor, dan kebutuhan apa saja yang bisa diperoleh dan disediakan oleh pengusaha lokal katorang, maka diwajibkan untuk digunakan minimal 40% dari belanja pemerintah daerah dialokasikan untuk produk dan jasa UMKM lokal. Ini hanya sekedar cerita, tapi ini harus menjadi arah kebijakan resmi dalam RPJMD Maluku Utara kalau mau pengusaha lokal torang bangkit. Basudara dimanapun kamu berada, pekerjaan ini memang segampang. Ini perjalanan panjang. Tapi jika pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat semua sepakat dan bekerja sama, insya Allah katong bisa jadikan UMKM Maluku Utara sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri, dan bermartabat. Dari cerita ini juga, kita berharap ketong pelaku UMKM insya Allah bisa bangkit, bisa terus belajar untuk tetap tumbuh bersama. Kita juga berharap seluruh pemimpin di daerah ini, dari kepala desa, kepala sekolah, kepala rumah sakit, puskesmas, bupati, hingga gubernur, untuk memberi ruang, peluang, dan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil. Daripada makan apel atau anggur, lebih baik pilih makan pisang atau mangga. Karena pisang dan mangga bisa menghidupkan mama-mama ketorang di kampung. Karena sejatinya kemajuan Maluku Utara bukan hanya diukur dari berapa banyak pabrik atau industri yang berdiri, tapi dari berapa banyak rakyat ketorang yang mampu berdiri sendiri. Mari moi ngoni futuro. Demikian cerita kami. Bagi teman-teman yang punya cerita lain, silakan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.